Wahai putraku, ayah tahu tidak ada salahnya mencari pendamping hidup. Tapi perlu kamu tahu, gadis yang kamu cintai adalah saudara kembarmu. Ketahuilah bahwa menikahi saudara kandung sendiri adalah hal yang sangat dilarang dalam adat istiadat kita. Jadi lupakanlah niatmu untuk menikahinya. Assalamualaikum Sambalu, saya Mutiara Assegaf. Selamat menonton video ini. Lagaligo, epos kuno abad ke-13 daerah Luwu, Sulawesi Selatan. Karya sastra terpanjang dalam sejarah, mengalahkan epik Mahabharata dari India maupun epik Homerus dari Yunani. Kitab yang juga biasa disebut sebagai Sura Galigo ini berisi mitologi penciptaan dunia dan manusia pertama yang hidup di muka bumi. Bagi sebagian orang, Lagaligo mungkin hanya cerita rakyat biasa. Tapi bagi penganut agama kepercayaan Tolotang, Lagaligo dianggap sebagai kitab suci. Mereka percaya kisah dari naskah itu benar-benar pernah terjadi. Dikisahkan bahwa alam semesta terdiri dari 3 kosmos. Dunia atas yang merupakan kerajaan langit, dunia kerajaan bawah laut, dan dunia tengah yang berisi daratan di muka bumi. Waktu dunia tengah masih kosong belum berpenghuni, Raja Patotoe yang merupakan penguasa langit sekaligus penentu nasib mendapat laporan dari penjaga petir dan kilat. Sambil bersujud di depan rajanya, mereka berkata, "Ampun Baginda, kami baru saja pulang dari bertugas di bumi. Tapi kami menyaksikan tidak ada sama sekali manusia di dalamnya. Kami rasa tidak ada arti kekuasaan yang mulia Raja Langit tanpa ada manusia yang menyembahmu. Mungkin akan lebih baik kalau Baginda mengutus salah satu dari pangeran turun ke bumi agar jadilah dia seorang manusia dan bisa berkembang biak." Rupanya dalam hati sang raja membenarkan kata-kata ini. Maka beberapa waktu kemudian raja mengadakan rapat agung di Istana Langit. Permaisuri dan saudaranya yang merupakan dewa-dewi bawah laut dipanggilnya juga ikut bermusyawarah untuk membahas masalah itu. Setelah diskusi yang cukup panjang, diputuskanlah bahwa Batara Guru, putra pertama Raja Langit sekaligus putra mahkotalah yang akan ditugaskan tinggal di bumi. Maka ditugaskanlah Batara Guru sebagai raja pertama di bumi dengan dibekali istana, selir-selir, pasukan, pengawal, dayang-dayang, bisu, dan para pelayan. Tapi hidup di bumi tanpa pasangan rupanya membuat Batara Guru bersedih. Raja Langit yang tahu hal ini kemudian menjodohkan Batara Guru dengan dewi bawah laut yang bernama We Nyili Timo. Dalam kitab Lagaligo, pertemuan, percintaan, dan perkawinan Batara Guru dengan sang putri dari istana bawah laut ini diceritakan dengan detail. Pokoknya penuh dengan kisah-kisah unik, mistis, dan romantis. Nah, singkat cerita, hasil dari perkawinan dewa-dewi ini lahirlah putri pertama yang bernama We Odang Riu. Tapi sayangnya sang putri meninggal 7 hari setelah dilahirkan. Setelah dikuburkan, secara ajaib muncul tanaman padi menguning di atas kuburan sang putri. Padi inilah yang menjadi cikal bakal beras yang kita makan sampai sekarang. Setelah bersedih atas meninggalnya putri pertama mereka, selang beberapa waktu Batara Guru dan We Nyili Timo dianugerahi lagi seorang anak laki-laki yang diberi nama Batara Latu. Di tempat lain, jadi ini beda setting cerita ya. Di daerah Tompotika, hiduplah sepasang dewa-dewi yang bernama Laurung Pesi dan istrinya We Padauleng. Mereka ini punya 2 anak perempuan, yaitu We Adiluwu dan We Datu Sengeng. Suatu waktu, pasangan ini mengadakan upacara ritual. Diundangnya lah dewa-dewi dari negeri seberang. Tapi lama menunggu, tidak ada satupun tamunya yang datang. Laurung Pesi murka. Dia buang semua hidangan yang sudah dia siapkan, dilemparnya ke dalam sungai. Nah, tindakan ini membuat Raja Langit marah dan mengambil nyawa suami istri itu pada waktu bersamaan. Sejak saat itu, putri kembar We Adiluwu dan We Datu Sengeng menjadi anak yatim piatu. Sepeninggal orang tuanya, kedua putri ini dibesarkan oleh sang bibi yang merupakan inang pengasuh sedari mereka kecil.
Nah, kembali ke Tanah Luwu, lokasi kerajaan Batara Guru. Pangeran Batara Latu tumbuh menjadi dewasa sebagai pelaut yang hebat sampai tiba saatnya untuk mencari permaisuri. Sayangnya, tidak satu pun gadis di negeri Luwu yang memiliki darah sederajat dengannya. Karena hal ini, Raja Langit kemudian memerintahkan Batara Latu berlayar ke Tompotika supaya bisa menemukan jodoh yang sederajat. Berangkatlah Batara Latu dalam pelayaran yang penuh tantangan. Betapa terkejutnya dia ketika tiba di Tompotika mendapati dua anak yatim We Adiluwu dan Wedatu Sengeng hidup dalam keadaan prihatin. Bibi yang diharapkan bisa menjaga ternyata justru merampas harta warisan dan memperlakukan dua putri ini dengan kejam. Mengetahui hal ini, Batara Latu marah, lalu dihukumnya si bibi jahat dan seluruh harta warisan dikembalikan pada dua putri tadi. Setelah beberapa waktu sering bersama, Batara Latu rupanya jatuh hati pada putri Wedatu Sengeng. Karena sama-sama anak dewa-dewi, maka darahnya sederajat. Menikahlah mereka dengan pesta meriah yang berlangsung berhari-hari. Beberapa waktu setelah itu, Putri We Adiluwu, kembarannya Wedatu Sengeng tadi, dapat lamaran dan menikah juga dengan sepupu Batara Latu yang tinggal di Kerajaan Langit. Nah, kalau We Adiluwu dibawa suaminya ke Kerajaan Langit, Wedatu Sengeng diboyong ke Tanah Luwu, tempat kelahiran Batara Latu. Setelah 10 bulan tinggal di Tanah Luwu, Wedatu Sengeng hamil dan melahirkan anak kembar emas. Mengetahui kabar gembira ini, datanglah Raja Batara Bumi untuk memberi restu dan memberi nama pada cucunya. Anak perempuan diberi nama Wetendriabeng, sedangkan anak laki-laki diberi nama Saweri Gading. Rupanya, sewaktu melihat dua bayi kembar emas ini, Batara Bumi dapat bayangan kejadian masa depan, di mana suatu saat dua bersaudara itu akan saling jatuh cinta. Batara Latu yang takut ramalan ini terjadi kemudian membesarkan anak-anaknya secara terpisah. Jadi Putri Wetendriabeng dari bayi dibesarkan dalam loteng istana, sedangkan Pangeran Saweri Gading dibesarkan sebagai putra mahkota di lingkungan istana. Singkat cerita, 17 tahun berlalu. Saweri Gading tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah rupawan. Begitupun Wetendriabeng yang tumbuh menjadi gadis cantik jelita. Sudah saatnya pula bagi mereka untuk mencari pasangan hidup. Nah, rencananya Wetendriabeng akan dijodohkan dengan Remeng Rilangi yang merupakan anak Raja Langit. Tapi sebelum ditunangkan, sudah selayaknya diadakan dulu upacara kedewasaan bagi Wetendriabeng. Hal inilah yang membuat Batara Latu dan istrinya berpikir keras. Bagaimana cara mengadakan upacara besar, mengundang orang banyak tanpa diketahui Pangeran Saweri Gading. Nah, maka diutuslah Saweri Gading ke Ternate dengan alasan mewakili kerajaan Luwu dalam acara pertemuan para pangeran. Jadi maksudnya supaya anak kembar ini tidak saling ketemu. Dalam perjalanan, entah kenapa hati Saweri Gading terus gelisah. Dalam hati dia bertanya-tanya, kenapa sebagian jiwanya terasa hilang, seperti ada sesuatu yang ganjil begitu. Curigalah dia, jangan-jangan terjadi sesuatu di istana. Karena penasaran, Saweri Gading bertanyalah pada nahkoda kapal, "Wahai prajurit, ada kabar apa di istana?" "Maaf pangeran, setahu hamba saat ini Baginda sedang menyiapkan upacara untuk saudara kembar pangeran," jawab prajurit. Bukannya merasa lega, dia jadi makin penasaran. Kenapa ayah dan ibunya tidak pernah bercerita kalau dia punya saudara kembar pula? Semakin dipikir semakin tidak ada jawaban yang masuk akal. Dengan rasa penasaran itu, Saweri Gading berangkat menuju Ternate. Dia menyelesaikan segala urusan dengan cepat supaya bisa pulang sebelum waktu yang ditentukan. Setelah tugasnya selesai, berlayarlah Saweri Gading pulang ke kerajaan Luwu. Tapi betapa terkejutnya dia waktu memasuki gerbang istana mendapati seorang gadis cantik jelita sedang berjalan di halaman istana. Jantungnya berdebar. Dalam waktu singkat dia yakin bahwa gadis itulah bakal jodohnya. Mereka pun berkenalan dan saling jatuh cinta. Tebak siapa gadis ini? Benar sekali. Dialah Putri Wetendriabeng, saudara kembarnya Raja Batara Latu, yang mengetahui bahwa rahasia besar istana telah terbongkar, segera memanggil dua putra-putrinya. "Wahai putraku, ayah tahu
Tidak ada salahnya mencari pendamping hidup. Tapi perlu kamu tahu, gadis yang kamu cintai adalah saudara kembarmu. Dia juga lahir dari rahim ibumu. Ketahuilah bahwa menikahi saudara kandung sendiri adalah hal yang sangat dilarang dalam adat istiadat kita. Jika kamu melanggar, maka akan terjadi bencana di negeri ini. Jadi lupakanlah niatmu untuk menikahinya, bujuk Raja Batara Latu. Dijelaskan pula bahwa sebenarnya Wetendriabeng sudah ditunangkan dengan pria lain. Mendengar kebenaran itu, Saweri Gading marah. Kenapa tidak dari dulu dia diberitahu? Kenapa setelah dia terlanjur jatuh cinta, baru dia tahu tentang kebenaran ini? Begitu pikirnya. Raja yang mengerti kegusaran hati putranya kemudian berkata, "Anakku, pergilah kamu ke negeri Cina. Putri kerajaan di sana adalah sepupumu namanya Wei Chudai. Aku dan ayahnya bersaudara. Putri Wei Chudai bagai pinang dibelah dua dengan Wetendriabeng. Keduanya sangat mirip." Untuk membuktikan kata-kata itu, Wetendriabeng memberikan sehelai rambut, gelang, dan cincin kepada Saweri Gading untuk dicocokkan ke Putri Wei Chudai. Wetendriabeng berjanji kalau rambutnya tidak sama panjang, cincin dan gelangnya tidak sama ukurannya dengan Wei Chudai, maka dia bersedia menikah dengan Saweri Gading. Maka beberapa hari kemudian, meski ragu dan masih kesal karena tidak diperbolehkan menikahi kembarannya, berlayarlah Saweri Gading ke negeri Cina untuk menjemput Wei Chudai. Jadi meskipun sudah dicarikan calon istri pengganti, sebenarnya Saweri Gading masih belum bisa move on. Nah, beberapa saat setelah kapal Saweri Gading meninggalkan dermaga, Wetendriabeng pun naik ke atas langit untuk memenuhi kodratnya sebagai dewi dan nantinya akan menikah dengan Remang Rilangi. Kembali ke kapal Saweri Gading. Selama berhari-hari, pemuda ini menempuh pelayaran yang penuh rintangan, melewati badai, bahkan mengalahkan pasukan kerajaan Cina yang menjaga perbatasan laut sampai akhirnya tiba juga di tempat tujuan. Tapi untuk menemui Wei Chudai di istana kerajaan Cina ternyata tidak mudah. Oh, setelah diperhatikan hanya orang berkulit hitam yang bisa keluar masuk istana dengan bebas untuk berdagang dengan pihak kerajaan. Sebagai keturunan dewa, dengan mudah dia meminjam raga orang kulit hitam. Jadi ceritanya Saweri Gading ini menyamar. Dia berhasil masuk ke dalam istana lalu secara diam-diam mencari Putri Wei Chudai. Betapa takjubnya Saweri Gading karena Wei Chudai benar-benar mirip dengan Wetendriabeng. Merasa senang, Saweri Gading segera kembali ke wujud aslinya dan menghadap pada Raja Cina. Diceritakanlah bahwa dia keponakannya dari kerajaan Luwu dan berlayar jauh-jauh ke Cina untuk melamar Putri Wei Chudai. Raja Cina percaya karena dulu Raja Batara Latu memang pernah kirim kabar bahwa anaknya lahir kembar emas dan anak perempuannya sangat mirip dengan Wei Chudai. Nah, supaya lebih yakin dipanggillah Wei Chudai. Dicocokkannya rambut, gelang, dan cincin milik Wetendriabeng. Setelah dicoba semuanya pas. Sama persis dengan ukuran Wetendriabeng. Di sisi lain, Saweri Gading yang berparas tampan ternyata juga membuat Putri Wei Chudai jatuh hati. Nah, ketika sudah tidak ada keraguan di antara dua belah pihak, singkat cerita menikahlah Saweri Gading dan Wei Chudai di kerajaan Cina. Pesta pernikahan mereka berlangsung meriah selama 7 hari dengan dirayakan oleh rakyat negeri Cina yang juga ikut berbahagia. Setahun berlalu, Saweri Gading dan Wei Chudai dikaruniai anak laki-laki yang diberi nama Ilagaligo. Tapi bagi Wei Chudai, kebahagiaannya ini terasa masih belum lengkap kalau belum ketemu sama mertuanya. Maka Wei Chudai meminta Saweri Gading untuk membawanya ke kerajaan Luwu. Awalnya Saweri Gading menolak. Karena meskipun sudah lama hatinya masih kesal karena kejadian yang lalu. Tapi setelah dibujuk akhirnya dia setuju dan berlayarlah mereka ke tanah Luwu. Bertahun-tahun setelah tinggal di kerajaan Luwu, suatu hari terdengar kabar bahwa di daerah Jawa sedang berkembang ajaran agama Islam. Saweri Gading yang merasa Islam adalah kepercayaan asing segera memerintahkan pasukannya ke tanah Jawa untuk memerangi ajaran ini.
Tetapi setelah sampai di Jawa, bukannya memerangi, pasukan Saweri Gading justru berbalik memeluk agama Islam. Bahkan sebagian anggota pasukannya itu menetap di tanah Jawa untuk mendalami ajaran ini. Jadi yang pulang ke kerajaan Luwu sisa setengah dari pasukan yang dikirim. Itu pun untuk melapor kabar sekaligus mengajak Saweri Gading ikut masuk agama Islam. Nah, karena kecewa atas pengkhianatan pasukannya dan tidak mau masuk agama Islam, Saweri Gading bersama istrinya memutuskan untuk kembali ke negeri Cina. Dalam perjalanan ke negeri Cina, di tengah laut kapal Saweri Gading dihantam badai besar. Mereka tenggelam turun ke dunia bawah. Konon, di kerajaan bawah laut kedatangan mereka disambut baik. Beberapa waktu kemudian, Saweri Gading bersama Wei Chudai diangkat menjadi raja dan ratu penguasa dunia bawah. Akhir cerita, tibalah satu masa di mana misi menyebarkan manusia di bumi sudah dianggap berhasil. Setelah 4 generasi, Raja Bumi Batara Guru naik ke dunia atas menggantikan ayahnya untuk menjadi Raja Langit. Nah, untuk menjaga keseimbangan alam, Raja Langit menutup pintu dunia atas. Jadi yang sebelumnya dewa-dewi bebas naik turun ke bumi, sekarang sudah tidak bisa lagi. Supaya bisa tetap terhubung dengan manusia, maka Dewata mengutus Bisu, sosok non-gender yang sampai sekarang dipercaya sebagai mediator antara bumi dan dunia langit tempat tinggal dewa-dewi. By the way, ada yang mau saya bahas tentang Bisu? Silahkan komen di bawah. Kesimpulannya, tokoh utama dalam Lagaligo adalah sosok Saweri Gading. Mungkin ada Sambalu yang bertanya, kalau tokoh utamanya Saweri Gading, kenapa kitabnya pakai nama Lagaligo? Nah, ada sumber yang mengatakan bahwa sengaja dibuat seperti itu karena nama Saweri Gading itu dianggap sakral dan tidak boleh diucapkan sembarangan. Seperti yang kita tahu, Lagaligo adalah karya sastra tertua dan terpanjang dalam sejarah. Terdiri dari 6.000 halaman berisi 300.000 baris teks, 12.000 manuskrip folio. Jadi sudah pasti sangat banyak nama tokoh dan detail lain yang tidak saya ceritakan mengingat durasi. Yang kita bahas di video ini hanya cerita garis besar ya Sambalu, mulai dari Raja Langit sampai dengan lahirnya I Lagaligo. Tokoh yang jadi judul dalam karya besar Lagaligo. Anak Saweri Gading sebenarnya bukan hanya I Lagaligo. Saweri Gading yang digambarkan sebagai sosok pelaut hebat, sering berlayar antar pulau bahkan sampai luar negeri. Nah, persinggahannya dalam perjalanan di beberapa daerah ini juga seringkali membuat Saweri Gading jatuh hati dan menikahi gadis di daerah-daerah itu. Dari pernikahan-pernikahan inilah lahir anak-anak yang konon menjadi raja-raja pertama serta awal mula terbentuknya kerajaan setempat. Inilah kenapa nama Saweri Gading begitu terkenal dan berbagai daerah punya cerita versi mereka sendiri-sendiri yang tidak tercatat dalam naskah Lagaligo. Tapi daripada tulisan, kisah Lagaligo lebih banyak dikenal melalui lisan. Diceritakan secara turun-temurun melalui nyanyian dari satu generasi ke generasi yang lain di berbagai daerah di mana suku Bugis berkembang, di Sigeri, Baru, Bone, Sopeng, dan lain-lain. Jadi saya perjelas, I Lagaligo adalah nama orang, putranya Saweri Gading. Lagaligo adalah lembaran teks-teks dalam halamannya dan penyanyi Lagaligo ini disebut Pak Galigo atau Pasura. Berikut adalah salah satu contoh nyanyian Pak Galigo. Untuk naskah aslinya, Lagaligo pertama kali ditulis di atas daun lontar dengan aksara lontara lama dalam bahasa Bugis kuno. Daun lontar disambung, disusun jadi seperti ini. Jadi membacanya itu dengan cara diputar seperti kaset. Satu gulungan, satu jilid tanpa ada keterangan siapa nama penulisnya. Kedepannya satu gulungan ini kita sebut dengan istilah sura. Oke? Menurut Profesor Dr. Nurhayati Rahman, pakar filologi naskah Lagaligo, setiap karakter itu dideskripsikan dengan realistis.
Bahkan ketika tokohnya bercinta pun dijelaskan secara mendetail dengan kiasan yang halus. Tidak hanya itu, di dalamnya juga kaya akan nilai-nilai kesetaraan gender, ajaran moral, dan standar-standar nilai kehidupan yang menjadi pegangan orang Bugis dalam membentuk sistem adat istiadatnya. Singkatnya, Lagaligo bukan sekedar karya sastra biasa. Sebagaimana kitab suci, Lagaligo mengandung aspek-aspek sakral serta tata cara hidup manusia yang dijunjung tinggi oleh orang suku Bugis kuno. Uniknya, karena kisahnya yang panjang, jadi ceritanya ini tidak dimuat dalam satu sura, sambung menyambung dengan sura lain. Nah, satu sura dengan sura lainnya itu beda-beda pemilik dan keberadaannya terserak di berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Sampai suatu hari di abad ke-19, seorang misionaris Kristen asal Belanda bernama Benjamin Frederik Matthes tertarik untuk mengumpulkan sura Lagaligo dan menyatukannya dalam sebuah naskah. Tapi karena keterbatasannya dalam memahami bahasa Bugis kuno, maka dia bekerja sama dengan Retna Kencana Colik Pujie. Beliau ini seorang intelektual perempuan asal Bugis sekaligus mantan ratu di daerah Pancana. Jadi waktu itu Matthes yang berkeliling untuk meminjam sura dari beberapa orang, sementara Colik Pujie bertindak sebagai editor dan menyalin sura-sura tersebut menjadi satu kesatuan, 12 jilid Lagaligo. Kompilasi pertama dan yang paling lengkap di seluruh dunia, tapi sebenarnya baru sepertiga dari total kisah asli. Karena sebelum semuanya selesai ditulis, kontrak kerja Matthes di Indonesia sudah berakhir dan dia harus pulang ke negara asalnya. Nah, hasil kolaborasi Matthes dan Colik Pujie ini masih tersimpan dengan baik di Universitas Leiden, Belanda. Dan pada tahun 2011 naskah ini menjadi bahan asesmen bagi pihak UNESCO untuk memberikan status Memory of the World. Sedikit tambahan lagi, karena ceritanya yang memang menarik, kisah I Lagaligo bahkan sudah 20 tahun terakhir tampil dalam bentuk teater megah di 11 negara oleh arahan Robert Wilson, sutradara asal Amerika. Mudah-mudahan kedepannya kisah Lagaligo bisa diangkat jadi film dengan visual megah sekelas Marvel series. Wah, pasti super keren. Semoga ya, amin. Akhir kata, terima kasih Pak Matthes, Arung Colik Pujie, beserta pahlawan budaya lain yang berperan di dalamnya. Berkat jasa kalian, Lagaligo dikenal dan menjadi warisan berharga tidak hanya bagi Indonesia tapi juga bagi seluruh dunia. Segitu dulu Sambalu, kalau kamu suka dengan video ini silahkan klik like dan share ke sosial media yang kamu punya. Sekalian koreksi misal saya ada salah, minta saran juga untuk video selanjutnya kamu mau topik apa untuk saya bahas. Klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan update dari channel ini. Follow Instagram saya juga di @mutiara_asegaf. Terima kasih sudah menonton dan mari kidi. diceritakan secara turun temurun melalui nyanyian dari satu generasi ke generasi lah yang jangan mau sudah sana mau